Pembayaran proyek pengembangan KF21 Borame oleh Indonesia belum juga beres. Korea Selatan kembali menagih Jakarta untuk segera melunasinya. Seperti diketahui, dalam kontrak kerjasama, pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan. Sisanya dibagi rata antara Indonesia dan Korea Aerospace Industries atau KAI masing-masing 20%. Senior Manager and Chief KFX Joint Development Management Team Lee Sung-il mengatakan Indonesia baru membayar 17% dari kewajibannya, sementara 83% belum dibayar. Akibatnya pemerintah Korea Selatan harus membayar sebagian besar sharing biaya dari 2016 hingga 2022. Hal itu disampaikan Lee saat menerima kunjungan jurnalis peserta Indonesia Korea Journalist Network pada 2 Juni 2023 lalu. Proyek bersama ini memang sempat disoroti publik Korea Selatan, khususnya karena Indonesia yang belum membayar kewajibannya. Indonesia menunggak 671 juta dolar Amerika atau sekitar 10 triliun rupiah. Total biaya yang harus ditanggung Indonesia adalah 1,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 19 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Terbaru, Kepala Kantor Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan atau DAPA, Eom Dong-hwan, dikutip Yonhap menyebutkan pemerintah Indonesia akan memberikan jadwal baru untuk kelanjutan pembayaran proyek KF21 Borame pada akhir Juni 2023 ini. Terkait komitmen terbaru Indonesia ini, Lee belum mau berkomentar. Menurutnya, masalah pembayaran merupakan kesepakatan antar pemerintah. Sejauh ini pengembangan KF21 Borame terus bergerak maju. Prototip kelima yang dijadwalkan akan diberikan ke Indonesia juga telah terbang perdana. Pilot Indonesia juga telah melakukan uji terbang untuk pesawat tersebut. Lee mengatakan selama fase Engineering and Manufacturing Development atau EDM, pemerintah Indonesia akan mendapat satu prototipe. Selanjutnya akan melakukan observasi teknologi, pengembangan, operasi, dan produksi. Indonesia disebut akan membeli 48 unit KF21, sementara Korea Selatan akan membeli 128 unit. Selain KF21, Korea Selatan juga menunggu kepastian Indonesia terkait pembelian batch kedua 3 kapal selam kelas Changbogo. Hanwha Ocean yang dulunya bernama Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering mengatakan Indonesia belum menekan letter of credit atau LC atas kepastian kesepakatan itu. Head of Naval Sea Business Management Development Hanwha Ocean, Kevin Kim mengatakan Indonesia adalah mitra penting bagi Korea Selatan dan mereka berkomitmen untuk membantu Indonesia semakin maju di bidang pertahanan. Tetapi dia tidak tahu kenapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belum menekan LC, padahal pembangunan kapal selam itu tinggal menunggu tanda tangan Prabowo. Hanwha Ocean seperti diketahui telah memenangkan pembuatan kapal selam dari Indonesia pada 2019. Mereka sebelumnya telah berhasil mengirimkan 3 kapal selamnya ke Indonesia, di mana satu di antaranya dibangun di PT PAL. Namun sejumlah pihak menilai Indonesia mulai meragukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan ketika KRI Nanggala 402 tenggelam pada 21 April 2021. Sebelum tenggelam, kapal selam itu sempat overhaul atau menjalani pemeriksaan kapal di Korea Selatan. Indonesia juga dilaporkan tidak puas dengan kinerja kapal selam buatan Korea Selatan hingga mencari cara untuk mengurangi biaya pengadaannya dengan mencari mitra lain. Akhir-akhir ini Indonesia mendekati Prancis untuk pembelian dan pembangunan kapal selam. Jika hal itu benar terjadi, Hanwha Ocean akan menanggung kerugian keuangan yang besar. Apalagi perusahaan tersebut telah membeli suku cadang untuk kapal selam tanpa menerima uang muka dari pemerintah Indonesia. Ini karena pembelian membutuhkan waktu lama, hingga jika menunggu uang muka maka kemungkinan pembangunan kapal selam akan terlambat. Namun selama lebih dari 3 tahun, Jakarta tidak kunjung memberlakukan kontrak pengadaan tahap kedua kapal kelas Changbogo tersebut. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.